Kita jauhin kita malu. Rekam suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi syahid. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya habibah Rasulillah sallallahu. Assalamualaikum ya ala la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal karam. Assalamualaikum ya sahibah hazal kitab Sayyidina Syekh Syarif ila Syamad Syekh Rafadah Radhiyallahu anka. Tahiyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'alamu ma'asyiral ikhwan ja'alallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulihim amwaluhum wa la auladuhum an zikrillah. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsalil wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asyila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzran mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul hadiri, Allahu nazili, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Amma
Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah ya sadaqallahul azim. Untuk hormat pimpinan Masjid Miftah Darussalam, Ustadz Aja serta keluarga, para asatiz di lingkungan Lembaga Dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Kecamatan Barakat, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Yang terhormat Ketua ADTKN Kecamatan Bantar Gebang, Pak Haji Endang Dalu beserta jajarannya, yang semoga senantiasa dikuatkan oleh al-quwwah wal amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh ikhwan, sesepuh manaqibi, Imam Khataman, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancah kita di Miftahus Sudur berbicara tentang khataman di halaman 32. Khataman secara makna ini dimustaq dari khatama yakhtumu khatman, artinya menutup atau penutupan. Khatama yahtumu menutup, khatmun berarti penutupan. Apa yang ditutup bukan berarti menutup amalia seminggu, sebagainya ada yang menjelaskan begitu. Khataman disebut penutup karena ini sebagai amalia mingguan, jadi amalia penutup dalam seminggu. Ini kurang tepat menafsirkan seperti itu. Bagaimana bisa disebut tepat? Karena khotamannya juga tidak sama. Kalau disebut khotaman penutup amalia mingguan, harus sama semuanya malam Jumat. Karena kan itulah malam penutup dalam satu minggu, itu malam Jumat, malam di mana laporan mingguan disampaikan oleh para malaikatnya Allah. Ini karena disandarkan kepada kalimat pengersabah khotaman disebut sebagai amalia mingguan. Itu tidak tepat. Para ulama menyebut ini sebagai khotaman sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub Syekh Amin Al-Qurdi dan kitab Khazinatul Asrar Al-Ustaz Muhammad Al-Hakim An-Nazimi. Disebut khotaman itu karena merujuk kepada kebiasaan para sufi. Jadi dulu para sufi kalau sudah ada melakukan halaqah, kajian seperti ini halaqah, senantiasa ditutup oleh wirid-wirid tertentu. Selesai tutup oleh wirid. Contoh Syekh Al-Faruqi menutupnya dengan wirid la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 500 sampai 1000 kali. Di antaranya metodenya mursyid atau syekhnya di tengah, para murid mengelilingi, bacalah la haula. Nah itu disebutlah khotaman karena dibaca setelah ditutupnya halaqah. Maka la haula disebut khotaman Syekh Al-Faruqi. Sehingga di khotaman kita la haula ditawasulkan ke Syekh Al-Faruqi. Ada kan? Tidak ada, yang ada adalah panggilannya Sallallahu ila hadrati Syekh Imam Rabbani. Imam Rabbani itu namanya Syekh Al-Faruqi. Nah khotamannya itu la haula. Jadi selesai la haula, sholawat ila hadrati Syekh ila hadratil Imam Rabbani Al-Fatihah.
Lalu saya siapa? Yang ya Khofiyah Lutfi itu tawasulnya ke siapa? Imam Khawajah An-Naqsyabandi. Nah, beliau setiap selesai halaqah ditutup dengan wirid itu. Ya Khofiyah Lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Nah, kita selesai itu tawasulkan ke Imam Khawajah An-Naqsyabandi. Khawajah itu bahasa Persia, artinya syekh. Jadi Syekh An-Naqsyabandi. Nah, khataman Imam Ma'sum adalah la ilaha illa anta. Nah, ini dari berbagai syekh, dari berbagai ulama disatukan, jadilah khataman, kumpulan khataman disebutnya. Jadi khataman itu artinya memang penutup. Itu karena latar belakangnya dulu para ulama sufi menutup halaqah seperti majlis taklim halaqah, ditutupnya dengan wirid tertentu dan disampaikan contoh-contohnya. Maka akhirnya kemudian disebutlah khataman. Nah, doa-doa dalam khataman ini menurut para ulama sufi dalam kitab-kitab tersebut memang sudah ada sejak Imam Ja'far As-Shadiq. Doa-doa ini sudah mentradisi sejak Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah turunan Rasul nomor 5 ya. Imam Ja'far As-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Zainul Abidin bin Imam Husain bin Siti Fatimah dan Sayyidina Ali binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini khataman. Maka kemudian resmilah sampai hari ini disebutnya khataman. Setiap thariqah ada zikir, ada mursyid, ada wirid. Nah, di dalam TKN semua TKN, khususnya TKN Surialaya, wiridnya itu adalah khataman. Wiridnya adalah khataman. Ketika ditanya mana wirid TKN, itulah khataman. Wiridnya. Khataman ini mengikuti perubahan para mursyidnya itu sendiri. Maka boleh jadi antara satu thariqah dengan thariqah yang lain ada kesamaan, tetapi juga ada perbedaan. Jelas di kita ada perbedaan karena di dalamnya ada tawasul ke pangarsa Abah Sepuh. Sekarang dengan pangarsa Abah Anom. Maka berarti di mursyid sebelumnya tidak ada kan ke Abah Sepuh. Seperti di Syekh Khatib Sambas. Maka tentu saja nikmal maula wa ni'mal nasir tidak ada. Dan setelah saya cek di kitab Fathul Arifin, kitabnya Syekh Khatib Sambas yang ditulis oleh muridnya, tidak ada nikmal maula wa ni'mal nasir. Maka ketika ada yang pertanyakan ini khataman siapa? Naqsyabandi atau siapa? Ini khataman TKN Pondok Pesantren Surialaya. Tidak bisa di tempat yang lain ada khataman tapi pasti berbeda. Berbeda, tidak ada itu. Kalau Anda jadi mursyid di TKN Surialaya, Umar katakan jadi mursyid, Pak Haji Danu jadi mursyid, Anda tidak perlu memasukkan nama Pak Danu di dalam tawasul itu. Contoh, Sonlawi Syekh Al-Qaram Syekh Muhammad wa ila hadrati Syekh Al-Qaram Syekh Mursyid Bangsa Sahabat wa Sonlawi Syekh Namdanu. Gak perlu. Kreatif dong, pandang, cari lagi wirid yang lain, jangan dimasukkan ke sana. Setiap mursyid itu dikasih oleh Allah, Pak. Dikasih oleh Allah masing-masing wiridnya. Dan itulah kemudian nantinya menjadi wirid khususnya. Pangarsa Abah juga menerima secara khusus. Hanya kata para ulama yang dekatnya, para ahlul baitnya, Pangarsa Abah tidak mau menunjukkan, akhirnya disatukanlah di Abah Sepuh.
Saya mendengar dari sebagian ahlul bait, mana yang murid pengersabah? Allahumma ya muskilal muhilal muskilah. Tapi ini tidak diekspos. Jadi kalau dimasukkan Allahumma ya muhilal muskilah, terakhir sholawat keseluruhi pengersabahan al-Fatihah. Begitu ya. Kalau kelak kemudian Pak Nabi jadi mursyid, jangan dimasukin ke sana, Pak. Kebayang kalau dimasukin ke sana. Pak Jaja jadi mursyid 3 nih, setelah banget keseluruhi Syekh Nawakoro Akhirasya. Kelak muridnya jadi mursyid lagi, jadi 4. Belum lagi kalau ada gelarnya di sana. Panjang. Ini kasihan Pak murid-muridnya. Nah, karena memang itu punya latar belakang, dan wirid-wirid itu pun tidak sembarangan beliau para mursyid itu memilih begitu saja. Itu memang petunjuk dari Allah. Lalu kemudian beliau wiridkan, mendarah daging sampai mendapatkanlah jati diri dari wirid itu. Cek bahasa keren nama khodam tina wirid etana benang gitu ta. Biasa ya bahasa al hikmah masuk gitunya. Khodam na benang gitu. Ngadarah daging menyatu dengan ayat tersebut sehingga malaikat penjaga pemilik ayat tersebut menyatu. Jadilah ciri khasnya. Begitupun yang ada di situ. Imam Rabbani mendarah daging wiridnya la haula wala quwata illa billah. Jadilah khotaman beliau. Ya, Syekh tadi siapa? Khawajah An-Naksabandi ya Khafiyal Lutfi. Imam Ma'sum la ilaha illa anta. Imam Khawajikan, jamaah dari khawajah itu khawajikan. Munajat yang 7 itu masing-masing. Karena ini terus turun sampai kepada pengersabahan, maka terus wiridnya disambung-sambungkan. Saya yang pertama misalkan diterima oleh Kang Hilman, maka Kang Hilman mewiridkan wirid dari saya, ditawasulkan kepada saya. Ternyata di sini ada lagi wirid khasnya. Nanti ke muridnya, di situ muncul lagi mursyidnya. Pertama ketika dia jadi muridnya masih dalam posisi murid biasa, maka wirid khusus si Kang Hilman dimasukkan lagi tawasul. Ternyata dia sampai ke makom kamil mukamil, jadilah mursyid bagi para murid di bawahnya. Ada lagi wiridnya terus, nanti ketika itu nambah lagi, nambah. Maka jadilah rangkaian khotaman seperti itu. Paham ya Pak? Jelas. Nah, selanjutnya sebagaimana di dalam seringkali disampaikan di dalam khotaman tam di pusat, dalam pelaksanaan khotaman ada adab, ada rukun. Ini yang harus diperhatikan Pak. Kalau di dalam fikih ada syarat, ya, ada syarat. Kalau di dalam tasawuf ada. Ini perbedaan. Di dalam tasawuf itu tidak ada istilah haram Pak. Yang ada adab dan tidak beradab. Haram halal itu istilah fikih. Maka ketika tasawuf seorang sufi mengatakan haram, itu pasti hukum fikih. Haram kamu duduk berdampingan dengan perempuan, jelaskan fikih. Ini bukan berarti pemisahan tasawuf dan fikih, bukan. Tapi masing-masing disiplinnya ada istilah, ada istilahnya. Di fikih ada istilahnya, di tauhid ada, di fikih juga, di tasawuf juga ada. Di tasawuf ada robito, di ilmu nahwu juga ada robito. Di ilmu nahwu itu robito itu adalah kembalinya domir kepada yang dimaksud. Bahwa saya menerima buku ini dari guru saya. Beliau adalah seorang ulama besar.
Nah, beliau ini dalam bahasa Arab huwa. Beliau ini kembalinya adalah ke nama guru saya. Nah, dalam bahasa Arab warobituhu. Ini robito namanya. Jadi kembalinya domir kepada yang dimaksud. Sementara di dalam thariqah robito itu adalah menghubungkan qalbu murid kepada guru, kepada mursyid. Mursyid terhubung kepada gurunya lagi, terus terhubung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terakhir kepada Allah. Maka terhubunglah ruh semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam khotaman pun demikian. Maka ini yang harus diperhatikan di dalam amaliyah khotaman. Jika terperhatikan adab dan rukunnya, maka insya Allah apa yang menjadi faidah atau fadilah khotaman akan kita dapatkan. Terutama ini dalam pelaksanaan khotaman tam. Ada istilah begitu kan, khotaman tam, karena pengersa Abah melatih para murid dalam khotaman setiap minggu supaya murid mencintailah dulu, tidak usah disempurnakan hitungan sesuai yang tertulis dalam buku Jumat. 3 kali, 5 kali, 7 kali. Sehingga manakala ada wirid khotaman yang sempurna disebutlah khotaman tam. Artinya sempurna sesuai hitungannya. Bukan sempurna dalam arti diterima oleh Allah, kita nggak tahu itu. Yang dimaksud sempurna di sini adalah hitungannya sesuai. 80, 100, 5.000, 5.500, 500, 16.641, ya segitu juga yang diwiridnya. Nah, ini perlu dicatat, Kang Iman, dicatat saja nanti untuk pedoman di LD. Pertama ada khotaman toharoh, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Anda tidak sedang berjunub, begitulah. Anda tidak sedang berjunub, sudah mandi besar, kemudian tidak batal wudhu. Yang kedua, tempatnya sepi dari manusia lainnya. Ini ada 2. Satu, ketika kita mau melaksanakan khotaman secara tersendiri di rumah misalnya, maka pilihlah tempat atau kamar yang kira-kira di depan pintu itu tidak banyak orang. Jika misalkan rumah kita sering kedatangan orang, bagaimanapun juga obrolan-obrolan itu bisa mengganggu pada pikiran kita. Yang ketiga adalah al-khusyu wal khudu bi anta abudallah ka'annaka tarahu. Khusyuk sampai bisa merasakan bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat khusyuk. Jadi hakikat khusyuk itu diri merasa dilihat oleh Allah, kehadiran, rasa di mana diri merasa dilihat oleh Allah. Susah ya merasa dilihat oleh Allah. Paling tidak merasa dilihat oleh guru, merasa dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan salah itu, karena di dalam tahiyat juga kita sering membaca itu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Semoga salam sejahtera senantiasa untukmu wahai Nabi. Begitu Pak. Ini artinya orang yang sholat harus merasakan bahwa Nabi ada di depan. Betul? Maka dia harus merasakan bahwa pribadinya dilihat oleh Nabi. Wa ala ibadillahis. Jadi salam semoga untukmu wahai Nabi, 1. Kedua, wahai hamba-hamba yang solih. 2 yang disebut. Semoga salam kesejahteraan tetap untukmu wahai Nabi dan wahai hamba-hamba yang soleh. Berarti itu harus dirasakan. Di depan kita itu Nabi dan para hamba-hamba yang soleh sedang menyaksikan kita. Ada di depan kita. Di mana sab musyrikna? Doa ini jelas dari Nabi. Maka hanya orang-orang gila yang tidak merasakan kehadiran tersebut. Disebut orang gila kuma
dia ngomong berkata berdua omongannya, tapi orang yang diajak bicaranya gak ada. Yang mudah-mudahan atau singker ke anjeun hadiah teh di dieu na usah sahabat mun akhirasnya kaos kitu ngobrol normal gelo kan. La ieu atahiyat, semoga salam sejahtera, salam keselamatan tetap untukmu wahai Rasul. Tetapi orang yang sholatnya tidak merasakan kehadiran Rasul, normal gelo sholat apa? Gelo kan. Aduh, gak bisa juga Rasul kan agak kebayang. Nggak seguru lah abah bayangkan aya di hareup. Bid'ah mau ada kategorina wa ala ibadillahis tuh. Kepada Rasul kan kepada hamba-hamba yang soleh. Abah guru kita masuk gak ke kelompok itu? Masuk. Kalau murid tidak meyakini gurunya masuk ke sana, ngapain diikuti? Begitu, Pak. Kalau kita berguru kepada seseorang sementara hati kita tidak meyakini guru kita bagian daripada hamba yang soleh, ngapain juga kita mengikuti guru itu? Begitu. Makanya Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata, aku akan menjaga di pintu neraka kalau ada muridku yang dimasukkan kepada neraka. Sebetulnya ini rasional, Pak. Gak usahlah berpikir yang macam-macam tentang spiritual, kegaiban, gak perlu gitu. Begini saja rasionalisasinya. Jika ada seorang guru yang berbicara tentang keimanan ketauhidan, berbicara tentang baik dan buruk. Nih, seorang guru berbicara tentang baik dan buruk. Dia berbicara tentang kebaikan dan tindakan-tindakan yang akan membawa kepada kebaikan. Tetapi dianya sendiri tidak yakin terhadap apa yang diomongkan dan diamalkan. Mau diikuti gak, Pak? Ngapain? Nah, Tuhan Syekh Abdul Qadir merasa yakin bahwa apa yang aku ajarkan ini bersumber dari Quran dan hadis. Siapapun yang mengamalkan ajaran ini pasti masuk surga. Yakin 1000%. Sehingga beliau berani berkata, bisi ayam murid kaula asup neraka, aing nu ngajaga anak. Begitu, saking ku yakin. Dan mau ayam, mau disebut musik, mau ayam murid Tuhan Syekh Abdul Qadir masuk neraka. Mau masuk neraka lain murid. Tapi besok ngamakeun, teu balik ngamakeun anak. Dari nu murid nu sebut murid mah nu ngamakeun kalau benar. Ari murid teh artina zaman boga kahayang, Pak. Hayang wusuk ka Allah. Maka perjalanan suluk. Ya murid. Pasti jadi demikian. Ketika dia harus masuk neraka, berarti dia sudah di DO dari catatan kemuridannya, Pak. Begitu, Pak ya. Jadi Tuhan Syekh Abdul Qadir berbicara seperti itu menunjukkan kepada akidah yang kuat, berakar mantap di bumi jiwa. Tidak berlebihan. Karena siapapun yang memiliki kekuatan keyakinan seperti itu, pasti dia akan berbicara seperti itu. Paling tidak kata-kata itu membuat tentram hati para murid. Murid belum kenal kepada Allah, beliau yang sudah usul kepada Allah meneguhkan para muridnya. Nah, maka adab yang ketiga, khusyuk, khudu, fokus, dan harus merasa diri dilihat oleh Allah. Tidak mampu, harus merasa dilihat oleh Rasulullah. Tidak mampu, geus sehingga rasa disaksian ku guru gitu. Nomor 3. Nomor 4, khotaman. Yang mengamalkan khotaman harus memiliki izin dari guru, memiliki ijazah. Nah, di TKN kita ini sudah otomatis. Siapa saja yang talqin, ditalqin oleh pengersa Abah atau oleh orang-orang yang dipercaya oleh beliau yaitu wakil talqin, itu otomatis sah untuk mengamalkan khotaman. Nomor 4. Nomor 5, mengunci pintu. Ini berdasarkan hadis Nabi ya. Ketika Nabi mau mentalqin, suruh mengunci pintu.
Apa tujuannya? Rasional lah, bisa aya budak asup pak ngaganggu sakitu ya. Mengunci pintu terutama kalau sendirian. Kalau berjamaah sudah biasa di sini. Kalau ada amalia tidak ada yang mengganggu, nggak usah dikunci juga, nggak apa-apa. Karena tujuan dikunci itu untuk menjaga masuknya orang dan mengganggu kehusuan kita. Kayak intinya pintu ditutup. Nomor 6 tahmidul ainaini min awal khatmi ila akhirih. Menutup mata dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh melek. Setelah dimulai khotaman, pejamkan mata, ikuti. Khotaman biasa itu akan lebih mudah. Ketika khotaman tam biasanya ada ujian. Ini udah sampai 100 belum ya? Makmum nggak perlu menghitung pak, ikuti aja imam. Nah biasanya imam yang punya tantangan nih, yang 100 sampai 500 sih biasa aja. Dia latif ini biasa nama, dia latif ini ujian nate gitu. Makanya saya mencoba membeli tasbih digital yang punya alarmnya pak. Per 100 dia bunyi titit titit. Saya tasbih pakai tasbih digital di sini. Ini tasbih yang 100 titit titit 1. Disada lagi 2. Maka 100 itu berarti 100 kali 100 10.000 ya. 10.000 selanjutnya tambah genap ribu genap ratus 41 tinggal nyerian genap puluh genap